Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya ya Yudhya Antareksa. Masih tema tentang bagaimana membangun presentasi yang luar biasa, yang cetar membahana ya. Jadi dalam video-video sebelumnya Anda sudah belajar mengenai bagaimana mendesain ya, desain presentasi yang menarik melalui metode screencast ya. Saya menjelaskan langsung melalui layar komputer Anda ya. Jadi setelah kita bisa mendesain presentasi yang menarik ya, yang estetis, maka tentu komponen terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendeliver semua itu dalam bentuk presentasi yang live ya, yang bersemangat, yang memukau, yang bisa mempesona audiens Anda ya, mempresentasikan gagasan-gagasan Anda. Ya, jadi Anda sudah belajar bagaimana menyusun konten yang menarik, oke, good, sistematis. Ya, pendekatannya list atau narasi atau topical. Kemudian konten itu diterjemahkan menjadi bahasa visual yang menarik, yang melalui desain yang cetar membahana. Tapi kalau dua elemen itu bagus, dan kemudian Anda delivery-nya itu tidak memukau, ya sama juga mas ya, kurang maknyus, ya, kurang afdol. Jadi yang terakhir, elemen yang terakhir ini sebenarnya juga basis ini ya. Bagaimana Anda mempresentasikan itu dengan menarik, ya. Sudah kontennya menarik, desainnya wow, Anda mempresentasikannya itu seperti presenter kelas dunia, ya, dunia lain masih. Itu Anda akan menjadi seorang presenter yang dikenang oleh audiens Anda, yang memorable. Ya. Nah, ketika Anda menyampaikan presentasi Anda, ya, jadi ini kita langsung saja belajar mengenai bagaimana kita delivery presentasi. Ya. Di dalam slide di depan Anda ini, saya menampilkan sebuah delivery presentasi yang menarik itu ada 4 komponen, mas. Suaranya harus menarik, suaranya, penggunaan bahasanya, ya, gerak-geriknya, ya, dan bahasa tubuh, gerak-gerik bahasa tubuh. Ya. Jadi ada 4 komponen, suaranya, penggunaan, gerak-gerik, dan bahasa tubuh. Ya. Mari coba kita bahas satu persatu ya. Gerak-gerik bahasa tubuh ini sebenarnya satu nih ya, body language namanya. Ya, gerak-gerik mas ya. Jadi seperti dansa. Jadi yang pertama adalah, mari coba kita bedah ya, suara Anda ya. Jadi kalau bisa ya, suaranya itu pas ya, ritmis ya, sesuai dengan pesan yang ingin Anda sampaikan. Ya. Jadi dalam suara ini ada 3 hal yang harus Anda perhatikan nih mas ya, volume, intonasi, dan pacing. Jadi mari coba langsung kita bahas mas ya, di slide di depan Anda itu volume. Ya. Jadi kalau Anda bicara presentasi itu kalau bisa ya bersemangat mas ya. Seperti saya ini gayanya, stylenya seperti ini mas lah. Ya, this is me ya, style saya seperti ini. Saya sering presentasi dengan suara yang menggelegar ya. Dan membahana, itu saya sengaja saya lakukan supaya Anda tidak ngantuk mas ya. Supaya Anda seolah-olah dekat dengan saya di depan video ini ya. Kalau saya presentasinya itu datar, ya kaku, ya monoton, itu ya Anda ngantuk mungkin mas. Ya, jadi saya sesekali menciptakan kejutan dengan suara-suara yang menggelegar, supaya Anda bersemangat. Jadi itu suara mas ya, suaranya kalau bisa pas lah ya lantang gitu ya. Jangan terlalu lirih, tapi juga jangan terlalu keras ya. Kalau keras terus kan nanti peserta Anda juga seperti diserang beledek gitu ya. Tapi yang pas lah ya. Intinya supaya Anda bersemangat. Ya, suaranya harus pas. Tapi saya merasa bahwa suara itu memang kalau bisa ya lantang mas ya. Penuh dengan semangat, penuh dengan energi gitu ya. Kalau Anda suaranya itu meskipun tidak keras tapi penuh dengan energi, itu kerasa mas. Auranya beda ya. Jadi seperti itu mas. Kemudian intonasi, ya, ini intonasi bisa Anda lihat ya, hindari berbicara secara monoton. Berikan lebih banyak perasaan dalam suara Anda dan buatlah menjadi lebih hidup dengan mengubah intonasi Anda. Nah itu mas ya, sering saya lakukan ya. Intonasinya itu seringkali saya coba keraskan ya, supaya Anda menyimak apa yang saya sampaikan ya. Oke, itu kan salah satu ciri ya, intonasinya seperti itu mas ya. Kadang-kadang keras, kadang-kadang biasa ya. Sekali lagi supaya tidak monoton mas. Kalau saya presentasi kepada Anda di depan video seperti ini, suara saya monoton, ya, datar, mungkin oke, Anda bisa mendengarkan dengan jernih gitu, tapi
lama-lama membosankan. Ya. Lebih baik seperti ini mas gayanya ya. Beberapa orang bilang saya seperti Tukul gitu mas ya, seperti Tukul. Nah, itu penghinaan itu. Ya, saya kan tidak sekaya dia, ya. Maksudnya menghina Tukulnya, bukan menghina sayanya mas ya. Beda nasib mas, ya. Meskipun dia hanya lulusan SMA mungkin ya. Tapi intonasi itu memang ya karakteristik juga ya. Kadang-kadang itu berkaitan dengan kepribadian orang ya. Saya orangnya energik ya. Jadi suara saya seringkali energik juga. Ya, suara saya penuh dengan emosi, kadang-kadang penuh dengan perasaan. Ya. Ada orang-orang yang introvert mungkin ya. Jadi kalau pidato atau presentasi mungkin cenderung monoton. Itu saya akui berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan kepribadian ya. Jadi kalau Anda melihat Mario Teguh atau Tung Desem Waringin atau Hermawan itu kan beda ya. Hermawan, Tung Desem itu mirip dengan saya juga mirip ya. Mereka aksennya Jawa ya. Mereka berdua lahir di Jawa Timur dan di Solo. Sementara saya dari Pekalongan mas. Jadi mirip. Beberapa orang mengatakan suara saya mirip sekali dengan Tung Desem Waringin. And that's fine gitu ya. Meskipun dia juga sudah milioner ya. Saya masih biasa-biasa aja mas. Jadi intonasi mas ya, kalau bisa Anda ketika presentasi itu intonasinya itu mas ya, jangan datar ya, kadang keras, kadang kecil gitu ya. Supaya pesertanya itu terbawa dengan emosi Anda. Kalau Anda ingin memberikan penekanan ya suara Anda keras. Kalau hanya informasi yang biasa ya mungkin pelan biasa. Tapi ketika Anda ingin memberikan semangat ya harus lebih lantang suaranya. Jadi intonasinya itu variatif gitu loh mas, ya variatif, ya jangan cuman datar saja, garing. Peserta Anda akan tertidur pulas kalau suaranya garing. Jadi suara itu mas, intonasi. Kemudian di halaman berikutnya Anda bisa lihat pacing ya, pacing adalah irama atau kecepatan suara kita. Ya pacing itu irama atau kecepatan ya. Untuk kebanyakan dari kita, ini adalah hal biasa, kecuali kita gugup atau terlalu bersemangat. Ya. Lakukan latihan dan Anda dapat menggambarkan bagaimana suara yang natural dan sesuai untuk poin-poin yang Anda buat. Ya, pacing ini memang ada beberapa orang yang mungkin punya kebiasaan, kayak gini, bapak, ibu-ibu, menurut pengamatan saya, itu mengganggu sekali ya. Jadi memang cara untuk menghilangkan itu sih latihan mas ya. Latihan terus ya, supaya kata itu bisa dieliminir. Atau mungkin ada beberapa orang yang ngomong terlalu cepat gitu ya, terlalu cepat gitu ya. Ada yang terlalu pelan gitu ya. Nah, kalau bisa pas mas, tengah-tengah. Kadang-kadang cepat juga bisa, kadang-kadang lambat gitu ya. Sesuai dengan kontennya lah ya, sesuai dengan konten yang Anda sampaikan. Ya. Sekali lagi pacing ini memang juga mempengaruhi keinginan audiens untuk mendengarkan Anda. Ya. Jadi itu mas ya, ketika Anda mau suara itu suaranya volumenya oke, intonasinya berirama ya, pacingnya pas. Ya. Nah di dalam halaman berikutnya ini ya mas ya, penggunaan bahasa ya, kalau bisa berbicaralah dengan perasaan ya. Ketika Anda berbicara sampaikan dengan percaya diri dan perlihatkan ketertarikan pada apa yang Anda sampaikan, berbicaralah dengan perasaan. Gunakan kalimat yang singkat dan kata-kata yang pendek dan sederhana. Berbicara dengan pelan-pelan dan jelas, sehingga setiap audiens Anda dapat memahami setiap kata. Berikan ilustrasi atau kisah atau contoh nyata untuk lebih memperjelas konsep-konsep yang Anda sampaikan. Ya. Contoh memang, ini story memang menarik ya, storytelling ya, contoh. Saya dalam video-video lainnya, saya sering berikan contoh ya. Ketika saya ngasih materi mengenai inovasi ya, saya memberikan contoh mengenai bagaimana Samsung melejit, bagaimana Android mengalahkan Nokia, bagaimana Kodak mati gitu ya. Itu contoh-contoh real. Ya. Jadi contoh dalam kehidupan Anda sehari-hari mungkin ya bisa Anda sampaikan sebagai sebuah uraian. Ya. Bahasanya juga mungkin menarik ya, cetar membahana, maknyus, gitu ya. Top markotop gitu, itu bahasa-bahasa yang membumi mudah-mudahan ya. Woke itu juga bahasa yang coba saya gunakan supaya membuat Anda menjadi lebih akrab dengan saya. Mudah-mudahan mas ya. Silakan mas diminum dulu minumannya ya, atau makannya ya. Anda mendengarkan ini sambil minum mungkin mas ya. Minum kopi atau minum ini ya, minum teh. Ya.
Jadi itu Mas ya, jadi ilustrasi ya. Misalnya ketika kita mau bicara mengenai service excellence, ya saya bisa cerita ya mengenai pengalaman saya misalnya ketika pergi ke Starbucks, ya kopinya itu rasanya tidak enak ya, seperti air. Ya, seperti air putih, kopi rasanya seperti air putih cappuccino-nya ya. Itu cerita mengenai service excellence yang buruk misalnya. Jadi tolong ketika Anda presentasi itu kumpulkan dulu story Mas, story yang sebanyak-banyaknya, story. Karena story itu bisa memperjelas penjelasan Anda dengan lebih nempel. Karena studi menunjukkan kalau Anda menceritakan story, kisah, itu lebih nempel Mas di otak Anda, di otak audiens Anda. Lebih nempel. Ya. Bahasanya ya, mungkin Anda bisa lihat bahasa yang saya gunakan lah Mas ya. Kadang-kadang bahasanya agak sedikit lain dengan yang digunakan ya, wonderful, meaningful, itu bahasa Inggris ya. Cetar membahana, wow, ya, mengusung gitu ya, mengelaborasi. Itu bahasa-bahasa yang mungkin saya sering gunakan. Jadi itu Mas ya, penggunaan bahasa ya. Nah elemen ketiga adalah body language Mas ya, gerak-gerik tubuh. Anda bisa lihat di slide berikutnya ini ya. Jika mungkin walk the room and walk the audience ya. Jadi Anda keliling ke ruangan, jangan cuma berdiri kayak patung. Kemudian bergerak dengan secukupnya dan dengan tujuan. Ya, jangan mudah bergerak karena Anda gugup. Kemudian gerak-geraknya harus natural dan mendukung kata-kata Anda serta isi presentasi Anda. Jangan bergerak secara konstan, berhentilah sejenak sebagai variasi. Tetap berdiri untuk melihatkan poin-poin penting. Ya. Jadi itu Mas ya. Jadi kalau bisa ya seperti ini ya. Saya di depan Anda ini kadang-kadang bergerak ke depan seperti ini ya. Mencoba memberikan penekanan, kadang-kadang mundur lagi gitu ya Mas ya. Ya, jangan hanya matung seperti ini gitu ya. Tapi juga jangan terlalu banyak bergerak ya. Kalau bergerak terus kayak gini Andanya pusing Mas ya. Posing ya, ini mau olahraga atau mau presentasi gitu ya Mas ya, Anda bisa posing. Tapi saya sering menyaksikan seperti itu Mas ya, mungkin orangnya gugup ya, jadi dia presentasi di ya sambil bolak-balik gitu, bolak-balik kayak gini terus ya, sampai presentasinya selesai ya posing lah. Orang melihat presentasinya ngawur itu, ya nggak boleh. Ya ekstrim juga itu. Jadi pas aja lah Mas ya, natural ya, seolah-olah Anda bicara dengan teman Anda, bukan dengan audiens ya. Saya pernah presentasi di depan 5.000 orang, Mas ya, 5.000 orang dalam gedung yang penuh. Ya biasa saja, sayanya berkeliling. Ya, saya datang ke lorong-lorongnya, saya datengin. Ya, kemudian ke tengah lagi, kadang ke pojok sana, kadang ke pojok sana. Jadi meskipun 5.000 orang di depan saya, ya saya biasa saja. Ya, jadi geraknya natural. Ya, tidak membosankan. Jadi itu gerak tubuh ya. Ini Mas ya di halaman berikutnya ya, bahasa tubuh. Berdiri dengan tegak tapi tidak kaku ya. Anda harus menyebarkan energi. Santai, casual tapi tidak terkesan malas ya. Santai aja, natural. Gunakan tangan, lengan dan sikap Anda. Biarkan tubuh Anda bereaksi terhadap apa yang Anda rasakan. Buatlah kontak mata ini Mas yang baik. Aturannya adalah kontak mata selama 4-5 detik per orang gitu ya. Jadi ini kontak mata Mas ya. Jadi saya menatap Anda, mudah-mudahan saya menatap layar Anda ini ya. Kita saling menatap mata ini Mas. Oke. Ya, eye contact. Ya, kalau Anda dengan audiens nyata ya lihatlah audiens ya. Ini audiens saya adalah kamera Mas ya. Jadi saya hanya menatap kamera. Seolah-olah kamera itu mewakili mata Anda Mas. Ya, kemudian berdiri dengan tegak ya, tapi penuh dengan semangat gitu ya. Sekali lagi saya tadi ya sering bergerak maju untuk memberikan penekanan, ya. Kemudian mundur lagi, ya. Santai saja Mas, ya. Santai saja Mas, ya. Jadi ini saya berhadapan dengan kamera Mas ya, tidak ada audiens di sini ya. Seolah-olah kamera ini adalah ribuan audiens ya. Kalau tapi dalam kenyataan asli ketika saya presentasi di depan 1.000 orang atau 5.000 orang atau cuma 5 orang atau 50 orang ya seperti ini Mas ya, saya santai saja. Kemudian di bagian berikutnya nih Mas, ya di bagian berikutnya saya sampaikan beberapa tips lagi nih Mas.
Jangan meletakkan tangan Anda dalam saku celana, Mas. Ya, jangan meletakkan tangan Anda dengan terikat di belakang punggung Anda. Jangan meletakkan tangan Anda secara menyilang. Jangan meremas-remas tangan Anda dengan gugup. Ya. Jadi, ya jangan seperti ini, Mas, ya, presentasinya, ya. Anda presentasi seperti ini terus. Ini kan seperti mau ngasih instruksi, ya, seperti mau apa gitu, ya. Mungkin kalau briefing pagi cuma 5 menit, oke lah. Tapi kalau presentasi 1 jam seperti ini, ya ngawur. Atau mungkin seperti ini gitu, ya. Sampai 1 jam, kan kurang baik. Ya. Atau mungkin malah seperti ini, Mas, ya. Walangkrik istilahnya, ya. Atau tangannya kayak gini terus gitu, ya. Bapak, Ibu-ibu, pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang financial freedom. Apa itu financial freedom? Ya, Anda sambil kayak gini gitu, ya. Sambil melihatnya. Financial freedom menurut saya adalah ketika Anda sudah bisa hidup dengan passive income misalnya, gitu, ya. Itu kurang menarik. Atau Anda sambil bilang, Bapak, Ibu-ibu, pagi ini saya akan menyampaikan materi mengenai financial freedom. Sambil melihat itu slide-nya, ya, Mas, ya. Sambil melihat layar komputernya, terus tidak melihat audiens. Ya. Atau Anda ketika presentasi melihatnya inilah, Mas, ya, malah di balik Anda layarnya yang Anda lihat terus, ya. Bapak, Ibu-ibu coba lihat di layar gitu, ya. Anda membelakangi audiens, ya, itu kurang bagus juga. Ya. Sebaiknya seperti ini, Mas, jangan membelakangi audiens. Ya, coba saya membelakangi Anda kan kurang menarik, Mas, ya. Anda melihat belakang saya, ya. Jadi harus menatap penuh ke mata audiens, ya, eye contact, suaranya pas, kadang-kadang menggelegar, ya. Kemudian santai, ya, casual seperti ngobrol, itu kan lebih asik, Mas. Ya. Dan saya itu sering ketika presentasi selalu kalau ada audiensnya saya sering memberikan tanya jawab, Mas. Ya. Dan saya sering menyeletuk. Saya suka ngasih cerita-cerita yang lucu, ya. Jadi audiens saya itu sering ketawa kalau saya presentasi asli, Mas, ya. Ini karena di depan kamera, ya. Jadi saya tidak bisa berkomunikasi, ya, langsung, ya. Jadi itu cara yang mudah juga, Mas, untuk mencairkan suasana, ya. Misalnya saya tanya, dari mana, Mas, Anda? Ya, sudah berapa tahun kerja di perusahaan ini? Happy nggak Anda kerja di perusahaan ini? Happy nggak? Gitu, ya. Apa yang membuat Anda happy kerja di perusahaan ini, misalnya? Anda happy nggak kerja dengan bos Anda? Misalnya bosnya ada di belakangnya, gitu, ya. Itu cara untuk mencairkan suasana. Ya. Interaktif, dialogis. Oke. Jadi itulah, Mas, ya, beberapa elemen, ya, mengenai bagaimana kita melakukan delivery, ya. Suaranya pas, ya. Kemudian body language-nya oke, bahasanya juga maknyus, ya. Menggairahkan bahasanya, tidak abal-abal. Dan kemudian tadi, ya, intonasinya, passingnya pas gitu, ya. Lantang juga, ya. Dan kalau bisa tadi story-nya bagus, ya, story-nya kaya. Tidak hanya konsep-konsep doang. Anda punya kisah-kisah yang menarik. Storytelling namanya itu. Ya, storytelling. Itulah beberapa elemen ketika kita mau mendeliver presentasi. Ya. Dalam video berikutnya kita akan mencoba bedah lebih detail lagi. Terima kasih. Sampai jumpa dalam video berikutnya.